Sampai akhirnya Pak Anies pergi kondangan pun di salah satu di Jawa Barat, itu ditolak. Ini rata-rata ketua umumnya adalah orang-orang berduit. Oke. Nah, berarti ada apa? Dia kan pengen mempertahankan jaringan bisnisnya ya. Kacaunya pejabat kita setelah dikasih panggung di masjid, dimanfaatin. Halo Sobat Kimong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jali sama Om Kimong kembali lagi di segmen Brokoli, di mana kita ngebahas apa yang kita suka-suka lah, yang Bang Jali pengen omongin sama Bang Jali pengen omongin. Iya. Jadi karena Om Kimong nih kayaknya gatel banget minta, ayo Bang Jali ngebahas politik, jadi diojok-ojok terus. So ya tahu kan? Ya Om Kimong ya. Iya gitu, jadi pengen ditampilin ke teman-teman ya, berbagi lah ya Om Kimong ya, berbagi soal pendapat dan macam-macam. Tapi kali ini yang mau dibahas adalah soal tetap politik, namun kali ini adalah soal apa ya, partai-partai yang ya jadi kekuatan utama lah, kekuatan besar yang kemungkinan akan berada di pemilu 2024 yang kita tahu sebentar lagi ya kurang lebih 2 tahun lah bakal bergulir ya. Nah ini Bang Jali sama Om Kimong mau nanya-nanya, Bang Jali ya mau nanya ke Om Kimong. Menurut Om Kimong kira-kira siapa sih kekuatan terbesar pada pemilu nanti, kekuatan partai? Nah, Om Kimong, Bang Jali mau nanya nih, partai kita tahu udah pada daftar ya, sudah ada yang lolos verifikasi, bahkan ada yang gagal juga ya. Tapi kemarin ada daftar gagal masuk lagi. Siapa tuh? Partai Umat. Partai Umat ya, partainya Pak Amin Rais. Jadi ya mereka sudah lolos verifikasi semuanya, dokumen-dokumen sudah selesai semua. Nah, kita tahu di 2019 pemenang pemilu adalah partai PDIP ya. Sebagai pemenang pada pemilu 2019. Lalu disusul ada beberapa kalau nggak salah Gerindra ya dan macam-macam gitu. Nah, artinya adalah kita udah tahu siapa yang partai besar, siapa yang partai kecil gitu. Nah, menurut Om Kimong di 2024 nih, apakah ada terjadi perubahan hasil dengan 2019 atau tetap? Dan kira-kira siapa aja yang menurut Om Kimong bakal jadi partai-partai utama di 2024? Silakan Om Kimong. Oke, Bang Jali, Sobat Kimong. Sebelum Om Kimong ya ngobrol-ngobrol dengan Bang Jali, Om Kimong mau nyampaikan kepada Sobat Kimong. Om Kimong sebenarnya ya politik kita sebagai rakyat awam, rakyat yang ya rakyat biasa istilahnya, harus mau tidak mau harus belajar berpolitik. Tujuannya apa? Kalau Om Kimong tadinya nggak peduli ya, tapi sejak 2017 udah mulai perpecahan bangsa ini, Om Kimong coba buat sama Bang Jali, yuk Bang Jali kita buat konten yang tujuannya ada di tengah-tengah. Nah kali ini Om Kimong mau menyampaikan kepada Sobat Kimong semua, tadi Bang Jali bertanya, bagaimana 2024 kekuatan partai seperti itu ya? Iya. Jadi begini Sobat Kimong, kalau menurut Om Kimong, sekali lagi ya menurut Om Kimong ya, pandangan Om Kimong, partai besar udah jelas lah, ada yang single aja udah bisa mengajukan calonnya, itu ada di PDIP. Yang lain masih mencari panggung, jadi masih mencari kutak-katiknya. Mencari koalisinya. Tapi magnet terbesar ada di 4. Siapa tuh? PDI, Golkar, Gerindra, Nasdem. 4 itu ya? 4. Magnetnya ya. Nanti dia berkoalisinya dengan siapa? Kalau PDI udah jelas sendiri udah bisa. Aja udah bisa. Nah, kalau Golkar kemarin dengar berita ada KIB kan? Ada PKB, P3 dan PAN. Nah, ini sampai sekarang belum kelihatan nih sampai di mana arahnya. Terus si Gerindra ada PKB dan masih nyari. Nah, terus Nasdem itu sampai sekarang masih sendiri, tapi sudah mulai kemarin-kemarin ada yang mau merapat PKS dengan Demokrat. Dan dia juga sudah deklarasi calon capres ya. Sudah mendeklarasi calon capres gitu loh. Nah, 4 kekuatan ini itu udah jelas. Tapi Om Kimong mau menyampaikan ke Sobat Kimong bahwa sebenarnya menurut pandangan Om Kimong ya, itu masih ada satu kekuatan bayang-bayang. Siapa tuh? Pak Jokowi. Kenapa? Kemarin di hari ulang tahun siapa? Perindo itu Pak ketuanya sendiri, Pak Haritanu sendiri menyatakan apa yang disampaikan Pak Jokowi dia ngikut. Kemarin ulang tahun Anura sebelum sesudah Wiranto siapa yang Sabto Odang. Nah itu juga
Apa yang dipilih dengan Pak Jokowi, dia ngikut. Oke. Berarti kan ada bayang-bayang. Makanya sampai sekarang nih 4 partai, 4 kekuatan besar ini masih mencari nih. Iya. Nah, satu ya, Om Kim kupas dulu ya, satu-satu Iya, ya. Kalau PDIP, dia masih galau. Oke. Galau mau dia ambil kadernya atau anaknya ketua umum. Kader juga. Kader juga. Ya, diperjelas nih, jangan Diperjelas, sampai kader. ini ya. Iya. Kalau dia anaknya doang bukan kader, beda aja. Nggak bisa. Dia kader. Nggak bukannya. Dan dia ketua DPR. Iya. Punya posisi. Jadi mesti diperjelas dulu Iya, nih. Ya, jangan salah paham ya. Iya. Jadi kadernya juga, kader sama kader, cuman yang satu anak ketua umum. Ya. Oke, Om Kim percaya. Nah, ini sedang galau. Dan di situ ada 2 kubu di dalam PDIP sendiri. Nah, arus bawah menyatakan ingin Pak Ganjar. Oke. Tapi di kalangan elit PDIP sendiri, ya entah mencari muka atau segala macam, Om Kim nggak tahu ya. Tapi itu mencoba mengangkat Puan. Oke. Nah, itu menurut penglihatan Om Kim untuk partai PDIP. Untuk partai PDIP. Iya. Nah, untuk Golkar, ini udah kelar nih PDIP nih. Kekuatannya dulu udah keluar. Udah kekuatan, bukan kekuatan, masih timbang-timbangnya nih. Maksudnya keadaan sekarang ya? Iya, keadaan sekarang masih timbang-timbang. Keadaan Golkar gimana? Nah, keadaan Golkar itu ada masih juga bingung. Secara elektabilitas Pak Erlangga belum begitu mencuat. Nggak tinggi lah. Nggak tinggi. Hampir nggak ada. Ada tapi nggak tinggi. Nggak tinggi. Nah, cuman kader Golkar pengen Pak Erlangga. Oke. Nah, kader Golkar pengen Pak Erlangga. Tapi Pak Erlangga tidak didukung secara solid dari kelompoknya, dari PAN dan P3. Nah, karena apa? Pak Erlangga ini secara partai dia udah kuat, tapi secara koalisi dia juga pengen dong. Dan dia juga pengen supaya kalau dia sudah mencalonkan presidennya, dia kebagian nih. Karena apa? Pemilihan umum kali ini adalah terkaitan dengan legislatif. Kalau presidennya sudah terangkat, sudah menang, legislatifnya otomatis secara moral akan terangkat. Nah, makanya ini masih galau. Masih galau. Nah, kalau dia mau ngambil di luar untuk mengangkat elektabilitas, hanya kekuatan di luar yang masih terlihat itu ada 2, Pak Anies dengan Pak Ganjar. Nah, kalau Prabowo beli sendiri. Nah, kalau Pak Ganjar, kalau dilepas sama PDIP, berarti kan tuh bisa direkrut kan? Cuma pertanyaannya, PDIP secara moral mau nggak melepas Pak Ganjar? Nah, ini yang Sobat Kim. Jadi ini masih simalakama untuk Golkar. Nah, jadi kalau Pak Erlangga maju itu tipis. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah Gerindra. Gerindra, kenapa sampai hari ini Pak Prabowo belum secara implisit menyampaikan bahwa kesiapannya? Karena ini masih hitung-hitungan Pak Prabowo. Apakah dia akan maju lagi? Ketiga kali loh kalau dia maju. 4 kali dia kalau dia akan maju, ini dia harus hitung-hitungan. Tapi kalau Om Kim melihatnya, sejak dia masuk ke kabinetnya Pak Jokowi, itu namanya dia terangkat. Karena apa? Orang yang sudah berseberangan, dia mau masuk ke kabinetnya untuk menjaga kestabilitasan negara ini, itu udah sangat luar biasa gitu. Termasuk Om Kim yang simpati sama Pak Prabowo. Sekarang jadi kepala Prabowo nih ya. Iya, simpatinya saat ini ya. Saat ini. Nah, cuman Pak Prabowo ini masih cari yang seimbang wakilnya. Nah, pertanyaannya, Pak Prabowo kan pasangan dengan PKB. PKB kan Muhaimin kan dari dulu udah kepengen banget tuh. Di mikrolet. Oh, di KWK. Udah kepengen banget lah. Pertanyaannya, apakah Prabowo mau dengan Pak Muhaimin yang nilai jualnya, elektabilitasnya juga rendah. Di Jawa Barat juga, itu juga mungkin di Kerawang kali. Jadi masih ini gitu loh. Nah, jadi Pak Prabowo ini juga masih kutak-katik nih. Nah, kalau mau Pak Prabowo ambil dari luar, ada Pak Erick Thohir, ada Pak Andika. Pak Andika kan udah selesai nih. Andika Perkasa udah selesai. Nah, itu kalau mau ke arah sana. Tapi kan kalau ini sampai keluar, Pak Prabowo ngambil keluar, ini kan pasti sakit hati juga dong. Nggak mungkin lah dia akan berkoalisi kalau nggak punya kepentingan. Nah, yang kemungkinan besar, kalau menurut Kimo, Pak Prabowo lebih baik berpasangan dengan Pak Ganjar. Dengan catatan, ikhlas juga nih induknya nih.
Tapi kan nggak mungkin juga gitu loh. Iya. Nah, ini yang tarik menarik. Oke, terakhir Nasdem. Nah, ini baru nih Om Kimong nih mulai Iya. sedikit unik nih. Hmm. Nasdem kemarin beberapa petingginya sudah banyak mengundurkan diri, termasuk Pak Yudhoyono. Pak Yudhoyono, nah, itu juga udah mengundurkan diri tuh. Itu dari Nasdem juga sudah baru minggu ini kemarin Om Kimong lihat, ini petinggi Golkar juga tadinya nih sudah mengundurkan diri. Entah karena apa, pokoknya yang pasti sudah mengundurkan diri. Dan beberapa petinggi partai, Julvan juga, itu mengundurkan diri. Banyak lah. Ya. Nah, sudah banyak yang mengundurkan diri, berarti ada apa nih? Di Nasdem. Ya. Karena Pak Anies ini dicap ya, Sobat Kimong sekali lagi dicapnya, dianggap adalah politik identitas. Ya. Padahal yang namanya politik harus ada identitas. Ya. Golkar identitas. Segini. Cuman ini kemarin menurut masyarakat Indonesia umumnya banyaknya itu kebanyakan dianggapnya pemilu 2019 ini cacat karena lebih mengarahkan ke arah agama. Misalnya kalau tidak milih ini kafir. Tidak disolatkan di masjid, bla 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 bla. Nah, ini yang udah jadi di otak masyarakat Indonesia udah bumerang. Udah tertanam bahwa ini adalah politik identitas. Padahal kemarin aja belum lama ini Pak Anies di salah satu gereja dikasih nama Johannes. Jadi dikasih gelar baptis tuh kalau salah tuh. Jadi Nasdem ini dalam posisi si malakama dan dia sudah merapat ke PKS serta merapat ke Demokrat. Ini masih belum ada tawar-menawar. PKS kayaknya nih udah enggan mau pakai Pak Anies nih. Karena mungkin sempat ternodai. Kemarin salah satunya di DPRD-nya juga sempat yang DP 0% mau menginterpelasi PKS, tapi nggak jadi tuh. Kenapa gagalnya Om Kimong nggak tahu. Nah, inilah yang akhirnya Nasdem berjuang sendiri untuk mencari temennya. Salahnya Nasdem adalah mencoba Anies keliling ke daerah-daerah, disambut dengan Nasdem. Padahal itu kunjungan biasa, dia kunjungan ke Nasdem, tapi di daerah-daerah diproklamirkan lah. Sampai akhirnya Pak Anies pergi kondangan pun di salah satu di Jawa Barat, itu ditolak. Padahal dia kondangan. Tidak ada niat apa-apa. Inilah politik yang di kita yang aneh. Apa salahnya sih seorang calon yang sudah dideklarasikan tidak ada niat apa-apa, cuma mau kondangan aja pakai di demo. Ini juga aneh menurut Om Kimong. Jadi di demo oleh siapa? Masyarakat sempat katanya takut ada implikasi. Ntar dilihat jadi sama Bang Jali. Jadi implikasi bahwa dia niatnya kondangan, takutnya ada implikasi kampanye promosi. Kan karena Pak Anies ini kalau pergi ke masjid kemana selalu ini kan gitu. Nah, ini yang salah. Nah, KPU juga lagi merilis nih, Bawaslu termasuk salah satunya, jangan sampai sarana-sarana ibadah jadi tempat kampanye. Di tempat kampanye. Mudah-mudahan itu hukum udah mulai berjalan. Nah, sejak kemarin Pak Anies keliling-keliling masjid, padahal sih nggak ada apa-apa. Salah satu contoh misalnya Bang Jali nih, calon wakil presiden, datang ke masjidnya Om Kimong. Dia mau menyampaikan pidato bagi Om Kimong biasa-biasa aja. Cuman pada saat Bang Jali menyampaikan pilihlah saya, itu yang jadi luar biasa. Karena nggak boleh. Tapi kalau Bang Jali di masjid itu cerita tentang agama, sah-sah aja loh. Gitu loh. Yang buat kacaunya pejabat kita setelah dikasih panggung di masjid dimanfaatin. Nah, ini yang menurut Om Kimong akhirnya politiknya kacau. Oke, kembali lagi ke 4 nih Bang Om Kimong ya. Iya. Nah, ini udah kelihatan ya. Udah. Tapi ada bayang-bayang nih. Ada partai gurem nih. Ada P3, Perindo, terus Hanura, terus yang anak muda, PSI segala macam. Ini kan dia nunggu nih, nunggu dari Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi ini dia harusnya kalau menurut Om Kimong dia konsentrasi ke induknya, ke PDIP-nya. Tapi karena mungkin tidak ditanggapin sama PDIP-nya, dia selalu berkeliaran kemana-mana mencari ciri-ciri, mencari kode-kode terus. Nah, supaya partai-partai lain menangkap kodenya Pak Jokowi dan supaya
terarah ke arah sana seperti ntar akhirnya seperti diarahkan seperti kacamata kuda gitu loh. Iya. Nah, jadi seperti itu, Bang Jali. Ya, tadi udah dijelasin setiap partai, empat partai itu tuh sama Om Kimung ada istilahnya kekuatan bayang-bayang lah, Pak Ya, Jokowi Pak gitu Jokowi. ya. Dan yang secara jelas menyatakan Partai Hanura dan Perindo bilang ikut apa kata Pak Jokowi. Ya, itu. Ya ibaratnya kalau dalam sebuah organisasi yang namanya ekor pasti ikut kepala. Iya. Itu ungkapan basa-basi aja lah. Itu Ya. enggak, itu Bang Jali bilang bisa bilang sebuah kekuatan. Itu emang omongan sebuah partai kecil yang ya dia kalau dia berontak, lu udah kecil ngapain berontak gitu. Iya. Buktinya partai-partai yang punya suara di DPR P3 ini belum tentu nurut apa kata Pak Jokowi kan. Iya. Nah itu jadi bisa bilang Pak Jokowi ini bukan kekuatan tapi punya pengaruh. Ya, pengaruh. Bukan kekuatan. Iya, iya. Kekuatan dia bisa lu setting Iya, iya. ini punya pengaruh. Gitu. Pengaruh. Jadi bukan kekuatan menurut Bang Jali gitu. Sorry, Bang Jali, punya pengaruh tapi kekuatannya di masa. Iya, dia kan sudah jadi istilahnya ikon ya. Ya pilihan masyarakat tuh. Iya, ada pilihan masyarakat. Udah jadi presiden udah pilihan masyarakat kan gitu. Tapi dia secara di partai dia nggak punya kekuatan apa-apa. Nggak punya, nggak ada. Jadi dia punya pengaruh kan ke partai-partai itu kan, bukan kekuatan di dalam partai kan kayak gitu. Nah, menjelang 2024 ya kita tahu tadi PDIP kita tahu masih galau, masih bingung. Gerindra masih juga ini hampir bisa bilang 3 partai ini bingung, Gerindra, Golkar dan PDIP masih bingung nyalon, sedangkan Nasdem udah jelas. Cuman bingung siapa koalisinya. Ya. Karena kalau nggak dapat ya dia juga bubar juga capresnya. Bubar juga nggak bisa dong, kan harus 20%. Kemungkinannya bagaimana nih? Dan tadi udah jelasin keadaannya dan apa sih yang harus dilakukan oleh tiap-tiap partai ini supaya mereka bisa menang secara partai dan juga menang secara capres. Nah, kira-kira menurut Om Kimung strategi apa yang cocok buat PDIP, buat Golkar, Gerindra dan Nasdem harusnya kayak gimana? Ya, gini, sebelum Om Kimung jawab ke situ, nah asik nih ngobrol sama Bang Jali nih. Sebelum Om Kimung jawab ke situ, Sobat Kimung, 5 menit aja ya. 5 menit ya. Dua, oke. Sobat Kimung, gini loh. Kenapa sih ketua-ketua umum partai yang ada, contoh nih PDIP itu dari terahnya Bung Karno, awal berdirinya juga peleburannya itu juga dari kaum bawah lah. Loh, kenapa Golkar itu juga dari kekaryaan? Oke, clear. Itu bukan dari orang-orang yang ada tapi dari warisan kan, dari sejarah dulu lah gitu. Nah, yang dua ini Nasdem dan Gerindra ini kenapa bisa lahir? Sampai ada Perindo segala macam. Coba lahirnya ini sampai ada Hanura dulu pendirinya juga Pak Wiranto. Ini kenapa ini bisa berdiri bisa lahir? Karena politik itu berpikir, kalau menurut Om Kimung ya, itu mau mempertahankan kekuasaan. Kok ada seorang yang sudah kaya, sudah mapan, terus dia mau mendirikan partai? Contoh Aritano itu uang dia loh, murni loh. Kenapa? Supaya dia bertahan. Bapak ini bisnisnya dia tetap bertahan, gitu loh. Jadi partai-partai yang baru yang berdiri di luar dari yang dulu ya seperti PDI dan Golkar, ini rata-rata ketua umumnya adalah orang-orang berduit. Nah, berarti ada apa? Dia kan pengen mempertahankan jaringan bisnisnya ya. Kalau menurut Om Kimung loh, jaringan bisnisnya harus dipertahankan. Maka dia dirikan partai. Salah satunya itu. Dan kalau dia berpikir rakyat, ada. Cuman kecil kemungkinan, persentasenya kecil. Lebih besar menjaga bisnisnya. Gitu loh. Nah, tadi Bang Jali bertanya, kira-kira ini arahnya nanti siapa sih yang bakal ini kan lebih dominan, lebih maju kan? Lebih terpilih lah, lebih tertinggi lah. Kalau Om Kimung lihat gini. Pertama dari PDI. PDI elit-elit politiknya di PDI harus benar-benar legowo. Jangan pertahankan Bu Puan. Karena elektabilitasnya sudah mulai ini. Elektabilitasnya rendah. Iya, elektabilitasnya rendah, tapi elektabilitasnya Pak Ganjar tinggi. Dan itu ada di arus bawah. Karena ini perjuangannya adalah bukan hanya memilih presiden dan wakil presiden. Tapi di situ harus terangkat juga para anggota dewannya, legislatifnya. Termasuk kepala-kepala daerah. Gitu. Itu karena kepala daerahnya nanti juga akan ini gitu. Nah, kalau menurut Om Kimung. Jadi lepas Bu Puan, pilih Pak Ganjar jadi capres. Ya,
Itu menurut Om Kim. Menurut Om Kim. Next, partai selanjutnya Golkar. Golkar harus gimana? Golkar mau tidak mau juga dengan rela itu kalau ngelihat elektabilitas Pak Erlangga, sudahlah Pak Erlangga mendingan jadi orang kedua, jadi wakil. Okay. Nah, pasangannya bisa dengan Pak Ganjar, bisa dengan Pak Prabowo. Berarti koalisi bareng. Ya, koalisi bareng. Gitu partai lainnya? Nah, P3 dan ini kan ada P3 sama PAN. Itu mau ngikut apa enggak urusan ini? Nah, itu tapi kayaknya mau nggak mau ya ngikut. Kecuali PAN rada ini karena jelas juga punya ini. Pengen. Ya, gitu loh. Pengen juga gitu. Nah, kalau yang P3 kayaknya ngikut gitu loh. Jadi Golkar mau apa ya kemungkinan ngikut lah ya. Jadi KIB itu satu paket ya. Ya, satu paket. Oke. Next, Gerindra ini Pak Prabowo udah jangan timbang-timbang lagi, biar 4 kali pun kalau sudah banyak, karena apa? Suara Pak Prabowo ini pecahnya gini. Kemarin kan 2 tuh, pro Jokowi, pro Prabowo. Nah, setelah Pak Prabowo masuk di kabinet, ini kan banyak yang kecewa dong. Banyak yang kecewa dan ini pecah juga. Nah, bisa jadi dia bergabung ke sini, bisa jadi udah dia nggak mau lagi gitu. Nah, suaranya Pak Jokowi yang termasuk Om Kim itu juga pecah melihat Pak Prabowo begini, kayaknya bagus nih untuk keamanan nasional, dia mau berkorban di dua-dua menjadi anak buahnya Pak Jokowi. Nah, jadi Pak Prabowo kemungkinan besarnya untuk mendulang suara itu kuat. Karena apa? Termasuk 3 elektabilitas terbesar juga Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo menurut Om Kim maju, tapi pilih calonnya yang harus solid. Siapa? Nah, bisa jadi Pak Erick Thohir dengan Pak Ganjar. Nah, kalau Pak Andika ya masih timbang, tapi yang kalau Om Kim antara Pak Erick Thohir dengan Pak Ganjar. Tapi Pak Ganjar ini tergantung maknya nih, tergantung PDIP. Tapi kalau mereka jadi gabung, Gerindra dan PDIP? Nah, kalau ini dilepas, kan nggak mungkin jadi orang kedua. Bisa jadi orang kedua. Tapi kalau ini nggak dilepas Pak Ganjar, nggak mungkin. Kan pasti PDIP merasa suaranya terbanyak, dia mesti jadi orang pertama. Nah, ini juga si malakama. Nah, kalau mungkin Pak Ganjar yang jadi capres, Pak Prabowo jadi wapres? Kayaknya nggak mungkin juga. Tapi kan politik kan nanti negosiasi. Seandainya. Lebih bagus. Kalau Om Kim lebih bagus. Itu kekuatan udah kayaknya udah susah dikalahin. Jadi ada 2 gini Bang Jali. Kalau Pak Ganjar dilepas nih, kalau PDIP milih Bu Puan, berarti kan Pak Ganjar orang lepas dong. Ya, nggak tahu dia kalau dari kader apa enggak. Ya, bisa jadi. Dia keluar dari kader apa enggak. Kalau dia nggak keluar dari kader, berarti nggak bisa lepas. Udah. Hilang. Penonton aja udah. Ada penontonnya. Tapi kalau dia berontak atau keluar dari kader, berarti orang lepas. Nah, kalau orang lepas, Pak Prabowo ngambil, dia jadi wakilnya. Iya, pasti. Itu loh. Pasti. Nah, pertanyaannya, kalau PDIP mencalonkan Pak Ganjar, nah, Pak Prabowo kalau mau solid, dia mau nggak mau ngalah menjadi orang kedua. Dan itu menurut Om Kim udah paling solid tuh. Menurut Om Kim gitu loh. Menurut Om Kim karena secara elektabilitas dua-duanya tinggi. Dan itu udah pasti satu putaran lah kalau bisa jadi. Tapi sekali lagi nih pendapat Om Kim gitu loh. Oke ya. Jadi Pak Prabowo ya antara 2, Pak Erick Thohir dengan Pak Ganjar, tergantung dari PDIP lagi nanti. Nah, yang terakhir Nasdem. Nasdem ini deklarasinya kalau menurut Kim bisa jadi terlalu cepat ya. Terlalu cepat, harusnya lobby dulu koalisinya. Kalau yang lain kan koalisi dulu nih. Baru nyapres. Golkar udah ada koalisi, ini ada koalisi baru. Nah, ini deklarasi dulu baru cari koalisi. Nah, sedangkan koalisi ini kan negosiasinya harus kuat. Tawar menawarnya harus kuat. Lu mau kasih gua berapa? Gua siapa? Kan gitu. Nah, ini belum ketemu. Kayaknya menurut Om Kim, Nasdem ini harus lobby bukan kedua lagi nih. Bukan ke PKS dan Demokrat. Dia harus cari lebih luas. Pertanyaannya, dengan keadaan seperti ini, apakah mau yang lain? Ya, karena dia udah bawa calon lah. Iya, gitu loh. Jadi, dari antara 4 kelompok yang besar ini, yang lebih beresiko hilang jejak adalah Nasdem. Paling kemungkinan bisa bubar. Iya, hilang jejak. Capresnya juga hilang. Iya, bisa jadi kehilangan jejak. Nah, tinggal yang terakhir nih, yang 4 nih. Pak Jokowi.
Masih. Ini bayang-bayang. Oke, masih. Oke. Ya. Pak Jokowi lagi-lagi sinyalnya bukan di partainya ya, tapi di arus kelompoknya dia, apa namanya, pendukungnya dia, Projo. Nah, Projonya ini kayaknya masih menginginkan Pak Ganjar dengan, tapi lebih banyak ke Pak Ganjarnya sih. Iya. Jadi lebih dominan dari 3 kelompok tadi ya Pak Ganjar yang ini, gitu. Cuman tadi Bang Jali bilang kalau Pak Ganjar itu kekuatan dari sosmed ya. Ya banyak, yang di sosmed banyak. Banyak ya. Nah, begitu juga dengan peristiwa dari Marcos, anaknya Marcos, Presiden Filipina. Filipina, ya. Nah, itu dia kan kekuatannya dari sosmed juga. Ya. Padahal bapaknya kan pernah cacat gitu. Nah, itu seperti itu, Bang Jali. Oke, tadi 4 yang ya harus menurut Om Kimong harus dilakukan oleh tiap-tiap partai supaya menang secara presiden, menang secara legislatif, dan juga Kepala daerah buat partai semuanya ya. Iya, ini semuanya. strateginya seperti itu. Nah, mungkin ini udah panjang videonya, mungkin ada closing statement dari Om Kimong apa kira-kira? Ya, kalau Om Kimong sih melihatnya seperti ini. Sobat Kimong, kita sebagai masyarakat jangan coba antipati, maksudnya udahlah, pemilu begini. Pemilu itu kalau kita tidak ikuti secara melihat dengan jernih, takutnya pada saat kita salah pilih, ini pembangunnya efeknya kemana-mana. Karena jujur nih Om Kimong lihat ya, tadi barusan Om Kimong nonton videonya 2 orang kader, pengusaha, ketua umum real estate lari ke sebagai ketua dewan di PSI. Itu dia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia sudah termasuk paling baik daripada dunia lain. Eropa juga, Bang Jali mungkin tahu lah, Eropa, Amerika sedang bergejolak. Kita inflasinya udah di angka 5 aja, udah bisa termasuk mempertahankan. Dan kita termasuk 5 besar di dunia loh, mempertahankan inflasi tertingginya. Jadi, yuk pilih yang benar. Jangan sampai kita salah pilih. Karena pembangunan kita ini sudah mulai bagus lah. Nanti kita akan bicara dengan Bang Jali, itu salah satunya adalah Pak Jokowi berani larangan ekspor nikel segala macam, nanti suatu saat akan. Jadi Sobat Kimong, yuk ikut amati pemilu ini dengan baik, jangan antipati ya. Iya. Jangan seperti itu. Oke. Jadi itu yang dari Om Kimong, ya seperti yang kita orang tahu bahwa namanya manusia itu sifatnya tidak pernah puas ya Om Kimong ya. Iya, betul. Jadi tadi Om Kimong bilang bahwa partai-partai adalah rata-rata ketua umumnya pengusaha. Kalau menurut Bang Jali adalah orang kalau udah kaya, dia udah gak nyari harta lagi. Yang satu yang dicari adalah nama. Iya. Karena bisa jadi, harta bisa habis, tapi kalau nama bisa langgeng gitu. Iya. Nah, itu sih nama yang dicari. Jadi ya pandangan boleh berbeda ya, gitu. Sobat Kimong. Dan kalau tadi kan Om Kimong bilang untuk mempertahankan bisnisnya, mungkin dia cari nama, kan gak ada yang tahu. Iya kan. Jadi enaknya nih ngobrol sama Bang Jali nih Sobat Kimong, kita selalu berbeda gitu. Nah, bukan berarti kita harus ini loh. Makan di luar sana kadang-kadang berbeda jadi apa ya Bang Jali ya? Ya harus inilah, politik kan bukan cuma di partai politik semua kegiatan hidup politik. Iya, betul. Ya kayak kita berkeluarga ada politik. Iya, betul. Karena cari muka lah segala macam. Di kerjaan juga betul. ada politiknya. Jadi politik itu udah jadi kebiasaan sehari-hari gitu. Dan perbedaan pendapat itu wajar. Gitu. Oke. Jadi itu aja. Terima kasih. Jangan lupa share video QM Talk channel kali ini ke teman-teman, kasih tombol like, subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya dapat video-video terbaru dari QM Talk channel. Bang Jali dan Om Kimong, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.